Dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah Let the Fire Fall. Saya mau bagikan kepada kita semua satu firman Tuhan. Judulnya adalah Spiritual Fire. Judulnya adalah api roh. Hari ini kita akan bicara tentang api roh. Dan secara khusus kisah yang minggu lalu sudah saya mulai ceritakan kepada saudara dan kita akan lanjutkan hari ini. Tentang perjumpaan Musa dengan Tuhan. Kita baca dulu Keluaran 3 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi ini kisah ketika Musa ada di titik terendah dalam kehidupannya. Dan waktu itu dia berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk api. Jadi Musa ini mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan sang api. Oke. Pada waktu itu Musa sebenarnya sudah merasa benar-benar hidupnya itu hopeless. Karena dia sekarang hanya seorang penggembala kambing domba. Padahal tadinya dia seorang pangeran yang sangat luar biasa. Tapi sekarang dia penggembala kambing domba yang kayaknya biasa dan gak ada apa-apanya. Dan itu berlangsung dari usianya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan sampai 80 tahun. Nah, kita mencatat sekitar 40 tahun Musa ada di padang gurun Midian. Nah, kalau saudara melalui umur dari 40 sampai 80 tahun flat terus. Di padang gurun terus. Di bawah terus. Di titik terendah terus. Maka orang bisa ngambil kesimpulan, ya sudah, mungkin itu nasibnya. Mungkin seperti itu yang akan dialami sampai akhir hidupnya. Tapi di saat Musa di titik terendah itu, yang luar biasa, Tuhan tidak membiarkan Musa tetap seperti itu. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api. Karena Tuhan mau membangkitkan Musa. Jadi kalau saat ini ada di antara saudara yang ngerasa sedang kering kerontang, dan Anda di titik terendah dalam hidup saudara, sama seperti Tuhan mau membangkitkan Musa, Tuhan juga mau membangkitkan saudara. Tuhan belum selesai dengan saudara, Tuhan masih punya rencana yang besar. Bisa jadi engkau berpikir ya sudah seperti ini saja. Tapi saya yakinkan saudara, Tuhan mau bawa saudara masuk dalam kemuliaannya yang lebih besar. Melakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun secara manusia rasanya kayak terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Itu sebabnya Tuhan menyampaikan rema ini kepada saudara. Karena itu buka hatimu. Karena Tuhan mau bicara sesuatu yang sangat spesial. Dan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Musa mengalami encounter, perjumpaan dengan sang api itu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Berjumpa dengan sang api, hidup kita tidak mungkin tetap sama. Kalau saudara berjumpa dengan sang api, yang terjadi transformasi besar-besaran. Persis seperti itu yang dialami oleh Musa. Pengembala kambing domba, pelarian dan buronan yang sudah tua ini, tiba-tiba sejak dia berjumpa dengan sang api, berubah menjadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Dia yang diurapi, dia yang dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan perbudakan Mesir. Anda harus ngerti bangsa Israel di bawah perbudakan Mesir sekitar 400 tahun lebih. Tiba-tiba Tuhan pakai kakek tua ini, yaitu Musa, untuk ke Mesir,
dan menghancurkan perbudakan Mesir itu, membawa keluar bangsa Israel dari sana, jadi bangsa yang bebas, jadi bangsa yang merdeka. Jadi seorang pengembala kambing domba tua sekarang berubah jadi pahlawan yang besar. Ini transformasi yang hebat. Dan transformasi hebat seperti ini hanya bisa terjadi kalau kita mengalami encounter dengan sang api. Nah, Anda harus ngerti, yang dilihat oleh Musa pada waktu itu bukan api biasa. Tapi itu adalah api roh, spiritual roh. Makanya dampaknya bukan secara jasmani, tapi dampaknya secara roh dulu. Dampaknya bukan semak duri itu terbakar, tapi dampaknya hati Musa yang terbakar. Hati Musa yang dinyalakan. Hati Musa yang dikorbankan. Dan dia mengalami transformasi besar-besaran. Hari ini doa saya sama seperti hati Musa terbakar. Hati saudara juga terbakar. Roh saudara dibangkitkan kembali. Iman saudara dikobarkan kembali. Dan saya percaya transformasi besar akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, jadi mari kita buka hati dan kita minta Tuhan, let the fire fall. Tuhan, biar apimu turun dan bakar rohku. Jadi apinya mesti api roh, bukan api yang salah. Banyak orang buka hatinya, bersentuhannya bukan dengan api Tuhan, api roh, tapi malah dengan api yang salah. Akibatnya yang berkobar dalam hatinya adalah api kebencian, api kecewa, api dendam, api amarah, api emosi. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau izinkan api yang salah yang berkobar di dalam hatimu, hati-hati. Karena api yang salah akan menghanguskan hidup saudara. Itu sebabnya hari ini mari kita singkirkan semua yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu. Dan kita buka hati kepada Tuhan dan kita berdoa, let the fire fall. Tuhan, biarlah apimu turun dan bakar hatiku. Sehingga seperti Musa mengalami transformasi roh yang luar biasa. Demikian juga aku mau mengalami transformasi roh. Dan doa saya mulai hari ini, api roh saudara, api cinta saudara sama Tuhan berkobar-kobar. Menyala-nyala dalam skala, dalam level yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Kita baca ya, Kidung Agung 8, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Doa saya cinta saudara sama Tuhan seperti yang tercatat di Kidung Agung ini. Ditulis begini. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Coba Anda renungkan. Cinta kuat seperti maut. Kegairan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Seperti nyala api Tuhan. Doa saya hati saudara menyala dengan nyala api cinta kepada Tuhan. Nah, seperti apa nyala api cinta Tuhan itu? Ayat yang ke-7. Cinta Tuhan, apinya yang menyala kayak gini. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Harusnya kalau api menyala, terus airnya banyak, bisa padam ya. Tapi kalau apinya begitu besarnya, air yang banyak pun tidak bisa memadamkannya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Bayangin, sungai pun gak bisa menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Jadi saya berdoa api cinta kepada Tuhan yang tidak terhanyutkan, yang tidak terpadamkan dengan banyaknya air, dengan sungai-sungai, itu yang menyala dan berkobar di dalam hati saudara. Bukankah itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? 3 anak muda ini love the Lord so much.
Cinta Tuhannya luar biasa. Tapi suatu kali cinta mereka sama Tuhan diuji. Kenapa? Karena mereka disuruh untuk menyembah patung berhala buatan raja. Tapi mereka nggak mau. Mereka hanya menyembah Tuhan. Mereka hanya cinta Tuhan. Terus kemudian mereka diancam. Kalau kalian nggak mau menyembah patung itu, kalian akan dilemparkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Bahkan dipanaskan 7 kali. Jadi kalau mereka nggak mau menyembah patung berhala itu, mereka akan celaka. Mereka akan dibinasakan. Secara logika harusnya itu cukup untuk membuat mereka keder. Itu cukup untuk membuat mereka bertekuk lutut. Tapi ternyata cintanya Sadrak, Mesak, Abednego kepada Tuhan jauh lebih besar dari ancaman apapun juga. Dari ancaman raja sekalipun. Dari ancaman maut sekalipun. Ditulis di dalam Kidung Agung tadi. Air yang banyak tidak bisa memadamkan api cinta itu. Sungai-sungai tidak bisa menghanyutkannya. Doa saya mulai hari ini. Cinta saudara sampai di level itu. Cinta saudara kepada Tuhan tidak terpadamkan, tidak terhanyutkan. Apapun boleh terjadi. Situasi, kondisi boleh tidak menentu. Pandemika, resesi, krisis. Masalah, tantangan se-ekstrim apapun. Tapi kita tetap cinta Tuhan. Dan sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Oke, nah ini yang namanya api roh, spiritual fire. Dan tahukah saudara, api itu memperanakkan api. Alkitab yang ngomong api memperanakkan api. Begitu saudara terbakar dengan api roh, api cinta kepada Tuhan seperti ini, maka api-api roh berikutnya akan menyala dalam hidup saudara. Sekarang saya mau bagikan 5 api roh yang akan menyala kalau api cintamu berkobar sama Tuhan. Oke? Yang pertama, api roh yang pertama yang akan diperanakkan adalah api doa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena Anda lihat saja, orang kalau cintanya sama Tuhan on fire, menyala-nyala, tidak mungkin tidak, pasti api doanya juga ikut menyala. Benar apa tidak? Ya. Coba kita baca Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Kita bicara tentang Elia, dan ini dicatat dalam Perjanjian Baru. Sesuatu yang sangat menarik di sini adalah tentang doanya Elia. Ia bersungguh-sungguh berdoa. Berarti doanya on fire. Doanya menyala-nyala. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, kalau kita bicara tentang Nabi Elia, maka kita semua ngerti. Nabi Elia ini hidupnya identik dengan api, dengan fire. Nabi Elia ini yang perang sama Nabi Baal, ratusan Nabi Baal. Kemudian dia berdoa dan Allah menjawab dari langit. Menurunkan apinya dari langit, membakar korban persembahan yang dipersiapkan oleh Elia. Dan kemudian dia mengalahkan nabi-nabi Baal itu. Jadi Elia ini benar-benar luar biasa sekali. Bahkan dicatat juga suatu kali seorang raja mengirim pasukannya untuk menangkap Elia. Tapi Elia berdoa sama Tuhan, kalau aku nabimu, maka biar api itu turun. Dan kemudian api itu benar-benar turun. Dan tentara yang dikirim itu akhirnya binasa. Itu terjadi sampai 2 kali. Ya, jadi api, sekali lagi bicara tentang Elia tidak lepas dari bicara tentang api. Sampai akhir hidup Elia pun, waktu dia mau terangkat ke surga, yang dikirimkan untuk menjemput adalah kereta berapi
dan kuda berapi, bala tentara surga. Jadi dalam hidup Elia itu isinya api, 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 sampai akhirnya api. Nah, Anda boleh lihat itu dalam perjanjian lama, tapi ketika di perjanjian baru bicara tentang Elia, ternyata yang digarisbawahi adalah doa. Jadi ada kaitan yang erat antara doa dan api. Antara api dan doa. Elia bisa punya pelayanan yang berapi-api. Mujizat api dari langit bisa turun. Sampai hidupnya identik dengan api. Kenapa? Kuncinya karena Elia sungguh-sungguh berdoa. Saya mau ngomong sama saudara. Antara doa dan api itu punya kaitan yang erat sekali. Hanya kalau saudara apinya menyala, doanya menyala. Hanya kalau kita apinya kuat, doa kita kuat. Hanya kalau api kita besar, doa kita juga berlipat kali ganda. Karena itu, hari ini saya ingin ajak saudara, ayo perbesar, perkuat doa saudara. Seperti Elia, sungguh-sungguh berdoa. Mulai hari ini saya tantang saudara, lipat gandakan kehidupan doa saudara. Maka Anda akan melihat the fire fall. Anda akan melihat api Tuhan turun atas hidup saudara. Seperti Elia berdoa dan Tuhan menjawab dengan api. Mulai hari ini ketika Anda berdoa, api Roh Kudus akan turun. Api Roh Kudus akan dinyatakan. Amin. Nah, saya belajar tentang cara berdoa. Ini ketika saya sekian tahun yang lalu pergi ke Nigeria dan di sana saya ngelihat bagaimana mereka berdoa. Saya mesti ngomong sama saudara, saya sudah mengunjungi berbagai gereja, berbagai negara di seluruh dunia, tapi nothing like what I saw there. Gak ada yang seperti yang saya lihat di sana. Cara mereka berdoa benar-benar beda sekali. Itu benar-benar doa yang saya ngomong berapi-api. Doanya menyala-nyala. Doanya powerful sekali. Dan akibatnya benar-benar the fire of God. Api Tuhan turun atas mereka. Dan itu mujizat, tanda-tanda ajaib didemonstrasikan secara spektakuler di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh berdoa. Seperti Elia, karena dia sungguh-sungguh berdoa, mujizat terjadi. Keajaiban terjadi. Mulai hari ini Anda sungguh-sungguh berdoa dan Anda akan melihat mujizat terjadi, keajaiban terjadi, dan kemenangan-kemenangan besar Tuhan buat di dalam hidup saudara. Amin. Itu yang pertama. Ayo perbesar api doamu. Yang kedua, api yang kedua adalah api Pondok Daud. Apa maksudnya? Pondok Daud ini bicara tentang pujian penyembahan. Nah, kita harus ngerti, ada api yang besar dalam pujian penyembahan. Ada kuasa yang besar dalam pujian penyembahan. Kalau orang nggak ngerti tentang api pujian penyembahan ini, maka orang hanya akan menikmati ya hati yang damai, hati yang tenang ketika menaikkan pujian dan penyembahan. Itu tentunya baik. Tapi orang yang paham kuasa di dalam pujian dan penyembahan, maka orang itu bisa menggunakan pujian penyembahan sebagai senjata untuk menang di dalam peperangan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Kalau Anda bicara tentang pujian penyembahan, gak lepas dari satu pribadi ini. Nama satu ini yang paling luar biasa. Dia seorang psalmis, dia pemazmur. Dia seorang worshiper. Daud ini seorang penyembah. Dan dia benar-benar ngerti ada kuasa di dalam penyembahan. Itu sebabnya Daud getol sekali dalam hidupnya. Setiap hari, 7 kali sehari. Daud ngomong, aku memuji-muji Tuhan. Bukan cuma 7 kali sehari, tapi terus menerus. Ya, nyanyian pujian, pengagungan, dia naikkan sama Tuhan. Itu sebabnya ketika dia jadi raja pun, dia pastikan untuk Tuhan
Ada pujian penyembahan non-stop. Dinaikkan setiap hari. 24 jam sehari. 7 hari seminggu. Itu siang dan malam Tuhan terus disukakan pujian lagi. Penyembahan lagi. Pujian lagi, penyembahan lagi. Daud bangun satu tempat penyembahan kepada Tuhan yang namanya Pondok Daud. Dan di situ ada imam-imam, ada orang Lewi, ada pemain musik, ada begitu banyak orang yang dia khususkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan, pujian penyembahan lagi, pujian penyembahan. Buat orang yang nggak ngerti kuasa dalam pujian, kayaknya yang dilakukan Daud mubazir banget. Kayaknya yang dilakukan Daud berlebihan sekali. Cuma capek sekali, cuma nyanyi-nyanyi apa itu. Nggak ada apa-apanya. Tapi Anda lihat, buktinya dalam hidup Daud, karena ada pujian penyembahan dinaikkan, kuasa Allah bekerja, maka Daud bisa memenangkan setiap peperangan yang dihadapi. Dia mau perang sama siapapun, yang berlipat kali ganda lebih besar, lebih kuat daripada dia. Tapi Tuhan menyertai Daud, Tuhan memberi kemenangan. Dia mau perang dimanapun. Perang di daerahnya, perang di daerah musuh, perang di tempat yang asing. Daud tetap menang. Kapanpun dia maju perang, dia menang, dia menang, dia menang lagi. Daud tidak terkalahkan. Orang lain gak ngerti rahasianya. Tapi sesungguhnya firman Tuhan sudah membukakan kepada kita. Rahasianya ada di Pondok Daud. Sementara dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Maka api Tuhan turun. Maka ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan membuat dia berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Jadi mulai hari ini, saya ingin tantang saudara, ayo naikkan pujian penyembahan. Dan Tuhan akan membuat Anda berhasil dalam segala pekerjaanmu. Dalam segala perbuatan saudara. Ayo kita komit bangun pondok Daud. Jadi jangan sampai di masa pandemi seperti ini, kita longgar, kita loyo dalam membangun pondok Daud. Saya tantang saudara, saya ajak saudara, kita gunakan pujian penyembahan sebagai senjata untuk peperangan. Maka Anda akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana api Tuhan turun, dan kemenangan-kemenangan terjadi saat Anda menyembah. Tuhan menyembuhkan saudara. Saat Anda menaikkan pujian, Tuhan berperang bagi saudara. Bahkan memberikan kemenangan gilang gemilang. Oke, mari kita lihat apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Mereka juga ngerti nih, kuasa pujian dan penyembahan. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi mereka ini sudah dianiaya, sekarang mereka di penjara, kakinya dibelenggu dengan pasungan yang paling kuat. 25, dalam kondisi seperti itu, lihat apa yang terjadi. Tetapi kira-kira tengah malam, ini sudah malam saudaraku, harusnya tidur kan? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lihat ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Coba Anda renungkan situasi Paulus dan Silas. Dalam kondisi terbelenggu, di penjara, dianiaya, disiksa. Mereka itu punya 1001 alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena kondisinya sedang tidak ideal. Tidak nyaman memuji menyembah Tuhan. Ada banyak anak Tuhan belum mengerti kuasa dalam pujian penyembahan. Hanya memuji kalau lagi mood. Kalau enggak mood, enggak usah memuji. Hanya menaikkan penyembahan kalau hatinya lagi oke. Ya sudah angkat tangan, ya sudah ikut menyembah. Tapi kalau enggak, maka enggak ada penyembahan buat Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, lihat.
Paulus dan Silas lagi di penjara. Dalam keadaan paling tidak ideal. Lagi yang terbelenggu. Dan itu sudah malam. Mereka mulai memuji. Dan memujinya bukan cuma pelan-pelan. No, Alkitab mencatat. Mereka memuji sampai semua tahanan yang lain mendengar apa yang mereka lakukan. Mendengar pujian penyembahan yang mereka naikkan kepada Tuhan. Jadi memujinya dengan api. Memujinya berapi-api. Memuji menyembahnya dengan sekuat tenaga. Dan lihat saudaraku, ternyata itu senjata yang luar biasa untuk peperangan rohani. Ketika mereka memuji dan menyembah, Alkitab mencatat kuasa Tuhan bekerja. Api dari surga turun. Sendi-sendi penjara itu goyah. Dan tiba-tiba, ini ajaib sekali. Pintu-pintu penjara terbuka. Belenggu mereka terlepas. Dan mereka mengalami keajaiban yang luar biasa. Jadi ada kuasa yang besar di dalam pujian penyembahan. Hari ini saya mau ngomong. Kalau Anda sedang terbelenggu dengan macam-macam masalah. Dengan sakit penyakitkah? Masalah pernikahan, masalah keluargakah? Dengan tantangan yang terjadi dalam pekerjaan, dalam keuangan, atau pelayanan. Saya mau ngomong sama saudara, memuji, menyembah, bangun pondok Daud. Dan jangan biasa-biasa. Saudara memujinya dengan api. Menyembahnya dengan api. Sementara engkau angkat tangan dan kau mulai menyembah Tuhan. Saya mau ngomong di situ Allah bekerja. Ketika Allah bekerja, saat ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus semua belenggu terlepas. Belenggu hutang terlepas. Belenggu sakit penyakit terlepas. Dan saat ini terima kesembuhan saudara. Terima deliverance saudara. Terima kelepasan saudara. Dan pintu-pintu yang tadinya tertutup, aku deklarasikan terbuka. Sebelum akhir tahun ini, pintu sudah terbuka dan kemenangan gilang gemilang terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi naikkan kuasa, naikkan pujian penyembahan yang penuh dengan api. Itu api pujian penyembahan. Yang ketiga sekarang, api memperanakan api yang ketiga adalah api ibadah. Oke, dan untuk yang satu ini saya ajak kita belajar dari Hizkia. Karena Hizkia ini ngerti ada kuasa yang besar di dalam ibadah. Makanya dia nyalakan. Api ibadah itu harus menyala. Ibadah itu nggak boleh nggak menyala. Harus berkobar. Nah, sebelum kita ngelihat spesifik di Hizkia, kita ngelihat dulu bapaknya Hizkia. Namanya Raja Ahaz. Ya, kita baca 2 Tawarik 29 ayat yang ke-7. Anda harus ngerti, Raja Ahaz ini raja yang jahat. Saya bacakan. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan. Dan memadamkan segala pelita. Oke, jadi orang mau beribadah nggak bisa. Dengan kata lain, api ibadahnya, pelita ibadahnya dipadamkan oleh Raja Ahaz. Berikutnya, mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Jadi yang tadinya ada korban, tadinya ada persembahan buat Tuhan, tapi sejak zaman Raja Ahaz ini tidak tersedia lagi korban buat Tuhan. Tidak tersedia lagi persembahan. Terus kemudian pelita di rumah Tuhan dipadamkan. Terus kemudian pintu-pintunya ditutup. Dengan kata lain, api ibadahnya dipadamkan. Dan ini benar-benar menyakiti hati Tuhan. Itu sebabnya Anda boleh pelajari dalam zamannya Raja Ahaz. Anda akan menemukan bahwa mereka mengalami kemerosotan yang besar. Yehuda mengalami kehancuran dan kekalahan yang terus-menerus sampai akhirnya bangsa itu jatuh di titik terendah. Jatuh dalam kegelapan, jatuh dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dalam kemiskinan yang luar biasa. Baru setelah Ahaz lewat, diganti sama anaknya Raja Hizkia. Nah, Hizkia ini beda sama bapaknya.
Ya, dia melakukan pembaharuan yang luar biasa. Mari kita baca apa yang dilakukan Hizkia ketika dia naik tahta jadi raja. 2 Tawarik 29 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Pada tahun pertama pemerintahnya, tahun pertama ya, dalam bulan yang pertama. Jadi benar-benar ini fresh. Dia baru pertama kali jadi raja. Ini yang dia lakukan. Hizkia ya, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Jadi benar-benar sebaliknya dari bapaknya. Bapaknya yang nutup rumah Tuhan, Hizkia buka rumah Tuhan. Ya, tadinya para pelayan Tuhannya sudah tercerai-berai. Sekarang Hizkia yang ngumpulin balik. Tadinya sudah nggak ada korban lagi. Sudah nggak ada persembahan lagi buat Tuhan. Korban bakaran buat Tuhan. Sekarang Hizkia sediakan semuanya itu untuk Tuhan. Jadi dengan kata lain, Hizkia ini menyalakan kembali api ibadah kepada Tuhan. Sehingga bangsa yang tadinya tidak beribadah, sekarang beribadah kembali. Yang tadinya suam-suam kuku ibadahnya, sekarang ibadahnya menyala-nyala. Sekarang ibadahnya berkobar-kobar. Sekarang ibadahnya sangat antusias. Dan ini benar-benar luar biasa. Begitu semuanya itu dilakukan, kemuliaan Allah dinyatakan. Begitu semuanya dilakukan, tiba-tiba bangsa itu keadaannya berbalik. Tadinya di titik paling bawah, tiba-tiba Tuhan angkat dan mengalami kemuliaan dan kejayaan yang luar biasa. Jadi hari ini saya mau ngomong sama saudara yang selama ini karena pembatasan-pembatasan yang sedang terjadi ini, saya perhatikan sebagian orang api ibadahnya mulai padam. Api ibadahnya mulai suam. Masih ibadah sih, tapi greget ibadahnya sudah nggak ada. Ya, api ibadahnya sudah kayak hilang. Jadi bukan ibadah sepenuhnya karena harus online mungkin, ya belum bisa onsite, ya. Jadi kayak disambil. Bukan ibadah kusuk buat Tuhan, tapi sambil ini, sambil itu, yang penting sudah. Sambil ini, sambil itu. Apinya padam banget. Ibadahnya suam banget, gak dapat apa-apa. Sudah kayak hambar, gak ada apa-apanya. Hari ini firman Tuhan bicara kepada saudara. Saya mau sampaikan pesan sama saudara. Utamakan ibadah sama Tuhan. Saudara utamakan dan nyalakan kembali api ibadah itu. Seperti Hizkia menyalakan api ibadah. Saya ajak seluruh jemaat keluarga Allah. Saudara semua, ayo kita nyalakan kembali api ibadah. Ayo kita pastikan ibadah kita berapi-api. Ibadah kita menyala-nyala. Kenapa? Ada janji Tuhan yang luar biasa. Kita baca Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Anda yang mau meresponi firman Tuhan ya, saya bacakan. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Hukum Sabat itu hari Sabat itu hari di mana kita beribadah kepada Tuhan secara khusus. Ya, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ini kata Tuhan. Apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan. Wow. Jadi dengan kata lain Tuhan itu ngomong, kalau engkau menyebut ibadah itu sebagai kenikmatan. Seperti Daud. Daud ngomong, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya berdoa Anda bisa melihat ibadah kenikmatan. Oh, kenikmatan untuk beribadah. Hati yang bisa menikmati ibadah sedemikian rupa diimpartasikan dalam hati saudara. Kenapa? Karena Tuhan ngomong kalau engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan. Anda nganggap itu kudus, itu khusus buat Tuhan. Hari yang apa? Mulia. Gak sama seperti yang lain-lain. Ini hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong.
Ayat 14, Anda terima ini janji Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Oh, mulai saat ini Anda akan bersenang-senang karena Tuhan. Kesenangan yang dari Tuhan, kenikmatan yang dari Tuhan dikaruniakan juga dalam hati saudara. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, sementara Anda menyebut ibadah itu kenikmatan, Tuhan yang akan memberkati saudara dan membawa saudara dari puncak ke puncak, dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kemenangan pada kemenangan yang luar biasa. Oke, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Wow, ini jaminan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang ngasih makan kita, Tuhan yang mengenyangkan kita. Mulai hari ini, hidupmu dan keluargamu akan dikenyangkan dengan segala kebaikan dan kasih karunia dan anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup saudara. Kuncinya adalah nyalakan kembali api ibadah itu. Ibadah nggak boleh padam, ibadah nggak boleh hambar, ibadah nggak boleh tawar. Ibadah itu harus greget, ibadah itu harus antusias, ibadah itu harus menyala, ibadah itu harus berapi-api. Maka janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, api memperanakan api yang keempat, yaitu api melayani. Orang kalau api cintanya sama Tuhan menyala, api pelayanannya juga berkobar. Ya kita lihat satu kehidupan yang dicatat dalam Alkitab luar biasa sekali, jadi teladan buat kita, yaitu Samuel. Kita baca 1 Samuel 2 ayat yang ke-18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Jadi ternyata Samuel ini sudah melayani Tuhan waktu masih anak-anak. Ada orang pakar yang meneliti dan berkata waktu itu kemungkinan Samuel masih umur sekitar 3 atau 4 tahun. Kadang-kadang orang berpikir untuk melayani Tuhan harus umur tertentu. Tapi Samuel sudah melayani Tuhan sejak umur 3 tahun atau 4 tahun. Sejak kecil dia melayani Tuhan. Remaja dia melayani Tuhan. Waktu muda dia melayani Tuhan. Sudah tua, sudah lanjut sampai akhir tidak pernah Samuel pensiun atau cuti. Samuel tetap melayani Tuhan. Api pelayanannya tetap berkobar-kobar dan tetap menyala-nyala sampai akhir. Doa saya, api pelayanan seperti yang dimiliki Samuel juga menyala dalam hati saudara. Juga berkobar dalam hidup saudara. Sebagian orang berkata, Pak, tapi kondisi tidak memungkinkan. Kalau api cintamu sama Tuhan menyala-nyala, kondisi apapun tidak menghentikan saudara tetap melayani Tuhan, tetap bersaksi, tetap menyelamatkan jiwa-jiwa, tetap jadi berkat bagi banyak orang. Anda harus ngerti, Samuel ini melayani Tuhan bukan dalam kondisi baik. Dia melayani Tuhan dalam kondisi kebangkrutan rohani bangsa Israel. Dalam kondisi kemunduran rohani yang luar biasa. Saya bacakan ya, 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Seperti saudara-saudara semua. Jadi pelayan Tuhan. Samuel yang muda jadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Imam Eli. Masih ingat gak Imam Eli siapa? Ini imam gak benar. Imam kacau balau. Bukan teladan yang baik. Anak-anaknya aja berantakan semuanya. Anak-anaknya korupsi. Berbuat zina dengan sesama pelayan Tuhan di bait Allah. Ngaco semuanya. Ini anak-anak Imam Eli. Jadi Samuel melayani dalam kondisi yang seperti itu. Gak ada pemimpin rohani yang bisa jadi teladan.
Banyak orang Kristen berhenti melayani karena ngelihat pemimpinnya nggak bisa jadi teladan. Tapi lihat, Samuel pemimpinnya nggak jadi teladan. Sekelilingnya nggak jadi teladan. Dia tetap melayani Tuhan. Saya lanjutkan lagi. Pada masa itu, waktu Samuel melayani, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Jadi ternyata ada masa di mana penglihatan nggak sering. Firman Tuhan jarang, rema jarang, pewahyuan jarang. Tapi dalam kondisi jarang firman, jarang rema, jarang penglihatan, jarang mujizat, jarang keajaiban, itu tidak menghentikan Samuel. Dia tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Dia tetap melayani Tuhan dengan berapi-api. Saya berdoa, api Roh Kudus yang seperti itu berkobar dalam hati saudara. Mulai hari ini tidak ada yang bisa menghentikan saudara dari tetap melayani Tuhan. Apakah itu pemimpin rohani yang gak jadi teladan? Apakah itu tidak dikasih ucapan selamat tahun, kurang diperhatikan? Apa itu karena masalah benturan dengan sesama pelayan Tuhan? Saudara ngomong sama Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Aku tetap melayani Tuhan seumur hidupku. Gak ada pensiun pelayanan, gak ada cuti pelayanan. Terus melayani Tuhan sampai akhir. Sama seperti Samuel. Anda akan melihat upahmu besar dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Api memperanakkan api. Kalau api roh menyala dalam hati saudara, maka itu akan memperanakkan apa yang kelima? Api apostolik. Ya. Ayo kita baca dulu Kisah Para Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar, artinya tercerai-berai, ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi, waktu mereka lagi hot-hotnya, on fire-nya sama Tuhan, datang aniaya. Dan aniaya itu begitu mengerikannya, sampai membuat mereka tersebar, tercerai-berai ke berbagai daerah. Orang pikir mereka takut melarikan diri, menyelamatkan diri sendiri. Tapi mari kita lihat apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Wow. Anda harus ngerti loh, ini gak main-main. Jemaat mula-mula itu dianiaya, disiksa, ditangkap, dipenjara, dilemparkan ke singa-singa. Banyak yang mati. Jadi itu taruhannya nyawa. Tapi ketika menghadapi aniaya, karena api Roh Kudus menyala dalam hidupnya, mereka gak mundur. Alkitab mencatat, sementara mereka tersebar, bukannya mereka sembunyi ketakutan, tapi mereka menjelajah seluruh negeri. Untuk apa? Memberitakan Injil. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Untuk merintis dan membangun kelompok sel. Gereja-gereja yang baru. Untuk membawa obor kegerakan rohani. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Itulah api apostolik. Keadaan seperti itu sama seperti keadaan kita sekarang. Kali ini bukan aniaya yang datang. Pandemi yang datang. Dan ada ancamannya, ada resikonya. Karena itu kita sekarang juga sedang kayak tersebar. Seperti jemaat mula-mula gak bisa di Yerusalem, mereka tersebar. Sekarang ini kondisi untuk ibadah onsite kadang bisa jalan, kadang belum bisa. Jadi kadang onsite, kadang online. Tapi saya mau ngomong sama saudara, dalam kondisi yang seperti ini, kalau api cintamu sama Tuhan berkobar, engkau sekalipun tersebar di dunia maya, di dunia internet, di dunia digital, bukan untuk cari kenyamanan, bukan untuk cari keselamatan sendiri, tetapi saudara menjelajah ke seluruh negeri untuk
mengabarkan kabar keselamatan, untuk membawa obor apostolik, obor kegerakan, untuk jadi berkat, untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Doa saya, api seperti itu berkobar dalam hatimu. Doa saya, api seperti itu menyala dalam hidupmu. Bukan api ketakutan, tapi api apostolik berkobar dalam hati saudara. Api memperanakan api. Hari ini sekali lagi kita mau berdoa. Let the fire fall. Biarkan api Tuhan itu turun atas kita.